Speak up, talk everything. Hai, shalom teman-teman semua. Kembali lagi di Speak Up, dan video kali ini mungkin agak berbeda dengan video sebelumnya, di mana sebelumnya kita banyak melakukan podcast, tapi di video ini kita akan memberikan satu tanggapan yang terkait dengan beberapa kasus-kasus atau kejadian-kejadian yang cukup penting dan pastinya terkait dengan kekristenan. Nah, mungkin teman-teman beberapa minggu belakangan ini mungkin kita melihat di YouTube, kita menonton videonya, ada bisa dibilang mungkin dalam kekristenan seperti KKR ya, atau dalam agama seberang di umat muslim ada suatu dakwah besar yang dilakukan oleh Dr. Zakir Naik. Dan beliau ini adalah orang yang bisa dibilang cukup besar, tokoh besar dari Islam ini sendiri. Tapi ya ada beberapa hal yang perlu kita tanggapi dari statement beliau, karena memang beliau ini dalam dakwahnya cukup sering membahas atau menyangkutkan kekristenan untuk berdakwah atau juga untuk menaikkan dari agama Islam sendiri. Nah, ini pada beberapa statement beliau ini yang bisa dibilang cukup kontroversial dan bisa kita bilang juga sebetulnya statement yang salah. Dan hari ini supaya lebih menarik, dan di segmen ini juga kita punya satu ide baru. Kita tidak akan menanggapi ini sesuai dengan atau dari perspektif kita sendiri, karena nanti pasti akan ada pesan seperti subjektif dan lain sebagainya. Tapi saya ajak kita untuk menanggapinya dengan cara yang lebih menarik, yaitu dengan menggunakan AI atau ChatGPT. Nah, mungkin banyak dari teman-teman yang juga dalam mengerjakan satu tugas atau dan lain sebagainya, kita chat dengan ChatGPT ya, kita cari jawaban dari ChatGPT. Dan sekarang ini kita akan coba melihat, kita akan cuplik dulu sedikit statement dari Dr. Zakir Naik ini, salah satu yang cukup kontroversial. Kita akan ambil salah satu statement beliau yang menyebutkan bahwa Nabi Muhammad itu telah dinubuatkan bahkan di Alkitab orang Kristen. Dan beliau mengambil dari Perjanjian Lama dan juga Perjanjian Baru. Tapi untuk segmen ini kita akan ambil dari Perjanjian Lama aja. Oke ya, tapi responnya bukan dari saya teman-teman, mungkin saya akan menambahkan sedikit nanti, hanya secara objektif. Nah, cuma nanti responnya akan banyak kita ambil dari respon ChatGPT. Seperti itu ya. Nah, sebelum kita mulai bertanya ke ChatGPT, saya akan sedikit menyinggung tentang statement beliau. Mungkin kita nggak akan tampilkan semua untuk videonya, teman-teman. Tapi kita mungkin akan lihat sedikit cuplikan ya, beberapa menit video awal, supaya kita punya penggambaran. Than the Catholic Bible. And there are various different types of Bibles, some having 81 books, some 83 books, and the list is long. But these are the most two famous: Protestants and the Catholics. The Judaism, the sacred scriptures are the Torah, the Talmud, basically the part of the Old Testament. And for the Christian, both the Old Testament and New Testament combined together, they believe is the word of God, that is the Bible. First, we'll discuss the prophecy of Muhammad in the Jewish scriptures. It's mentioned in the book of Deuteronomy, chapter number 18, verse number 18. Almighty God says, I shall raise thee up a prophet. Almighty God says to prophet Moses, peace be upon him. In the book of Deuteronomy, chapter number 18, verse number 18. I shall raise thee up a prophet from among thy brethren, like unto thee, and I shall put my words into his mouth, and he shall speak all that I command him. So when we ask the Christians, who does this prophecy refer to? So the Christians say, this prophecy refers to no one but Jesus, peace be upon him. So we ask them, why do you say this prophecy refers to Jesus, peace be upon him? So they tell us, if you read the prophecy, it says, I shall raise thee up a prophet from among thy brethren, like unto thee, like Moses, peace be upon him. Oke, teman-teman, video ini diambil di, kalau mungkin teman-teman ada yang mau lihat ya, diambil di jam ketiga, sekitar menit ke-8 atau 9. Nah, di mana di situ Dr. Zakir Naik ini mengambil dari kitab Ulangan 18 ayat 18. Nah, kita coba baca ya teman-teman, apa yang disebutkan di Ulangan 18 ayat 18. Dikatakan seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka, seperti engkau ini. Aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya, dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Nah teman-teman, beliau Dr. Zakir Naik ini menganggap bahwa atau menafsirkan bahwa seorang nabi yang dimasukkan di sini lebih mengarah kepada Nabi Muhammad, sehingga dikatakan bahwa Nabi Muhammad sendiri sudah dinubuatkan bahkan di Alkitab sendiri. Nah,
Kenapa kok beliau bisa membuat statement itu? Saya mencatat teman-teman, ada beberapa poin penting yang menjadi alasan beliau mengapa dikatakan bahwa Muhammad dinubuatkan di dalam ayat ini, Ulangan 18 ayat 18 ini. Yang pertama, beliau katakan bahwa Muhammad ini lahir natural, sama seperti Musa. Nah, karena teman-teman kita coba pahami konteksnya. Sebetulnya konteksnya ini kan Tuhan sedang berkata kepada Musa. Tuhan sedang menyatakan kepada Musa. Nah, seorang nabi akan membangkitkan bagi mereka. Nah, mereka ini kan sebetulnya lebih mengarah kepada Israel kan. Jadi ini konteksnya itu Tuhan berkata ke Musa dan tujuannya ke siapa? Ke bangsa Israel yang waktu itu sedang dipimpin oleh Musa dari Mesir keluar untuk ke tanah Kanaan. Nah, sebetulnya itu yang terjadi. Nah, kita akan bahas ya. Dan disitulah Dr. Zakir Naik mengatakan lebih tepatnya Muhammad. Kenapa? Karena lahir secara natural, sama seperti Musa, lahirnya natural. Ini kita katakan secara kemanusiaan ya, itu yang beliau ambil. Lalu juga dikatakan sama-sama menikah, punya anak seperti Musa, punya ibu dan anak juga, punya ayah dan ibu ya, punya ayah dan ibu dan punya anak juga. Sedangkan kalau kita melihat, misalkan ya kita mengambil perspektif bahwa Nabi yang disebutkan di sini adalah Yesus Kristus. Nah, Zakir Naik menentang itu. Kenapa? Ya karena tadi Yesus Kristus ini nggak lahir secara natural, nggak sama seperti Musa. Terus nggak punya, hanya punya ibu secara biologis, tapi nggak punya ayah. Terus nggak punya anak, tidak menikah juga. Nah, jadi nggak bisa disetarakan dengan Musa. Nah, itu yang disampaikan oleh Zakir Naik, itu bicara secara kemanusiaan. Lalu juga matinya dengan cara yang natural, sama-sama membawa hukum baru. Sedangkan Yesus ini hanya menggenapi, bukan membawa hukum yang baru. Musa, lalu juga Nabi Muhammad sendiri dikatakan kan membawa suatu hukum yang baru. Kalau di Musa kita tahu itu hukum Taurat. Oke, kalau di dalam agama Islam, nah saya nggak perlu menyebutkan teman-teman ya. Di sini di podcast ini kita nggak akan banyak atau menggali lah dari sisi agama Islam, karena kita ya jangan sampai terjadi yang namanya penistaan agama lah ya di sini. Jadi kita fokus dalam Alkitab kita sendiri aja. Oke, lalu juga dikatakan sama-sama menggambarkan sosok raja atau pemimpin lah. Kita katakan lebih ke arah pemimpin, yaitu Nabi Muhammad dan Musa. Sebetulnya saya kurang paham ya dari konteks ini, tapi nanti kita juga akan jelaskan. Dan ini diambil dari Yohanes 18 ayat yang ke-36. Nah, ini salah satu dasar ayat yang dipakai oleh Dr. Zakir Naik untuk menentang tentang nubuatan Nabi ini mengarah kepada Yesus Kristus. Dan dikatakan mengarah kepada Muhammad. Dikatakan jawab Yesus, kerajaanku bukan dari dunia ini. Nah, itu yang dikutip. Hanya itu yang dikutip oleh Dr. Zakir Naik ini. Dan itu untuk menyebutkan bahwa Yesus itu bukan sosok raja. Padahal sebetulnya kalau kita mau gali lebih dalam, sebetulnya tidak seperti itu ya. Mungkin kalau teman-teman ada yang menggali juga dari kebenaran Alkitab, tidak seperti itu sebetulnya. Nah, lalu baik Muhammad, Nabi Muhammad maupun juga Musa sendiri sama-sama punya pengikut yang setia, sedangkan Yesus ditinggalkan oleh pengikutnya. Itu memang terjadi ya di Alkitab, ada setelah Yesus mengadakan mukjizat 5 roti 2 ikan, 5.000 orang makan, kemudian Yesus berkhotbah tentang roti hidup itu banyak dari murid-muridnya yang meninggalkan dia, seperti itu. Nah, itu salah satu yang dipakai oleh Dr. Zakir Naik ini. Lalu juga ini mungkin salah satu yang menurut saya agak lucu ya teman-teman, tapi nggak apa-apa lah, kita coba simak satu persatu lah ya. Dikatakan Musa ini adalah keturunannya dari Ishak. Nah, sedangkan Muhammad ini keturunan dari Ismail. Jadi masih sepupu, makanya bisa dibilang masih valid dengan statement di Ulangan 18 ayat 18 tadi yang menuliskan kan seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka. Nah, jadi masih bisa dibilang satu family lah, gitu, sepupu, seperti itu. Lalu kemudian Nabi Muhammad mendapatkan wahyu dari malaikat Gabriel, atau dalam Islam menggunakan kata Jibril ya. Nah, terus kemudian di Yesaya 29 ayat 12 ini dipakai untuk memperkuat statement dari Dr. Zakir Naik juga. Yesaya 29 ayat 12. Kita coba baca ya.
Dan apabila kitab itu diberikan kepada seorang yang tidak dapat membaca dengan mengatakan, baiklah baca ini, maka ia akan menjawab, aku tidak dapat membaca. Nah, saya coba cari tahu teman-teman dari beberapa sejarah, dan saya juga sempat tanya dengan ChatGPT juga ya, data-datanya ternyata memang Muhammad ini sebelum mendapatkan wahyu itu tidak bisa baca tulis. Kalau nggak salah ya, mungkin kalau ada yang kurang terima dengan statement saya ini, boleh ketikkan di kolom komentar, boleh revisi. Nah, jadi itu dikaitkan dengan Yesaya 29 ayat 12 ini yang mengarah kepada pribadi Nabi Muhammad. Kurang lebih seperti itu. Lalu, nah ini juga ada penafsiran teks dari bahasa aslinya yang diubah ke bahasa Arab. Dalam Kidung Agung 5 ayat 16. Dalam Kidung Agung 5 ayat 16 ini dikatakan, kata-katanya manis mata-mata, segala sesuatu padanya menarik, demikianlah kekasihku, demikianlah temanku, hai putri-putri Yerusalem. Nah, di dalam teks ini ada kata yang menyebutkan nama Muhammad di situ. Nah, jadi beliau ini mengatakan dari teks 25 ayat 16 ini sebetulnya sudah ada teks yang secara bahasa Arabnya harusnya dituliskan dengan Muhammad. Nah, itu nanti kita akan bahas lebih lanjut ya, teman-teman. Nah, kurang lebih seperti itu. Intinya beberapa poin-poin ini menjadi satu klaim bahwa Nabi Muhammad itu sudah dinubuatkan di dalam Perjanjian Lama sebetulnya. Nah, tapi teman-teman, saya coba tanya ini ke dalam ke ChatGPT ya. Saya katakan seperti ini. Tolong tanggapi dari sisi Anda, ini ChatGPT, satu persatu dari poinnya tadi ya. Namun berikan penjelasan yang objektif. Jadi kita akan coba lihat perspektif objektif dari ChatGPT tanpa memihak kekristenan. Jadi saya tuliskan di sini, objektif bukan secara kekristenan, melainkan secara data historis yang benar dan teks bahasa asli yang digunakan di Alkitab, supaya jawaban benar-benar objektif. Itu yang saya tanyakan. Lalu, kita coba lihat ya, satu persatu jawaban dari ChatGPT. Yang pertama, ChatGPT menanggapi dari Ulangan 18 ayat 18. Oke, nah ChatGPT di sini menuliskan teks kata yang dimaksudkan atau konteksnya pada saat dituliskan Ulangan 18 ayat 18 itu, konteksnya itu sebetulnya Musa sedang berbicara kepada Israel, yaitu keturunan Yakub. Jadi kalau kita bilang saudara-saudara, family yang dimaksudkan di situ, itu sebetulnya sudah terkotakkan. Jadi itu nggak bicara masalah sepupu dari Ishak dan Ismail, bukan, tapi saudara-saudaramu itu sudah mengarah kepada suku-suku Israel lainnya, bukan bicara tentang bangsa asing, seperti itu. Nah, jadi agaknya kurang tepat sebetulnya ketika kita mengatakan bahwa seorang nabi yang dimaksudkan ini adalah nabi dari bangsa lain, atau katakanlah masih sepupu lah dari keturunan Ismail. Ini sebetulnya argumen yang kurang pas, sudah membelokkan konteks asli dari Alkitab. Ya, ibaratnya kalau kita sekarang bilang itu seperti memperkosa ayat, berusaha untuk menarik ayat ini supaya sesuai dengan kemauannya. Nah, ini sebetulnya salah. Makanya kenapa dalam mempelajari Alkitab itu kita pun juga harus objektif dan kita pun juga harus paham betul konteksnya ini seperti apa. Karena kalau kayak akan terjadi seperti ini, terjadi penyelewengan makna nantinya. Oke, jadi pasti dari keturunan Israel. Tapi di sini kita nggak akan merujuk dulu kepada Yesus Kristus atau nabi-nabi Israel lain. Yang mana kan sebetulnya sebelum Yesus pun banyak nabi-nabi yang lain ya. Ada Yesaya, Yeremia, Yeskel, dan lain sebagainya. Tapi kita nggak akan merujuk ke salah satu. Intinya adalah Israel dimaksudkan di sini. Nah, berarti sebetulnya kalau kita bilang Israel, maka sudah pasti dan sangat jelas Nabi Muhammad itu sudah nggak mungkin masuk dalam kriteria. Sebetulnya kalau kita lihat dari sini ya, dari apa yang disampaikan oleh ChatGPT ini. Oke, kemudian yang kedua, ini ChatGPT membahas tentang Yesaya 29 ayat 12. Dikatakan aku tidak dapat membaca tadi ya. Oke. Nah, teman-teman, di dalam teks ini sebetulnya ChatGPT mengatakan ya secara konteks Yesaya 29 ayat 12 ini sebetulnya diarahkan kepada Yerusalem. Ini nubuatan terhadap Yerusalem atau bangsa Yehuda yang pada saat itu memang keras kepala. Jadi ini bukan nubuatan sebetulnya.
bukan nubuatan sama sekali. Jadi nggak ada hubungannya dengan historical tentang Muhammad yang nggak bisa baca tulis dan lain sebagainya, terus mendapatkan wahyu apapun itu, bukan. Karena ini sifatnya 29 ayat 12 ini adalah lebih ke arah teguran sih sebetulnya. Kalau menurut saya itu lebih ke arah teguran, menunjukkan bahwa bangsa ini begitu bobroknya, bangsa Israel, karena dosa, karena pemberontakan mereka dan lain sebagainya, sehingga bangsa ini nggak mampu memahami wahyu Tuhan. Dan itu memang terlihat jelas kan, nabi-nabi yang dikirim Tuhan, yang kirim nabi-nabi termasuk Yesaya sendiri tidak didengarkan. Makanya Tuhan katakan statement ini tadi yang di Yesaya 29 ayat 12 ini tadi. Dan apabila kitab itu diberikan kepada seorang yang tidak dapat membaca, serta dikatakan kepadanya, baiklah baca ini, maka ia akan menjawab, aku tidak dapat membaca. Gitu. Jadi ini sebetulnya bukan nubuatan yang bicara tentang Muhammad dan lain sebagainya. Kembali lagi, jatuhnya ini akan memaksakan konteks. Lalu kemudian di Kidung Agung 5 ayat 16. Nah, ini tadi yang saya sempat katakan ya, Dr. Zakirna ini menggunakan teks Arabnya. Dia berusaha untuk mentransliterasi teks dari Ibraninya menuju ke Arab. Nah, ini saya tampilkan di sini ya untuk bahasa dari Ibraninya. Nah, di sini menggunakan kata Mahamadim. Nah, Mahamadim ini dituliskan ya secara analisis linguistik oleh ChatGPT ini, artinya yang diinginkan atau penuh pesona. Jadi sebetulnya ini bukan bicara tentang kata benda atau bukan merujuk kepada orang. Ini sebetulnya bicara tentang sifat. Nah, makanya dikatakan Mahadim, bentuknya jamak juga. Kalau memang teman-teman, kalau memang ini teks mengarah kepada satu pribadi, harusnya bentuk yang digunakan itu bukan jamak. Harusnya bentuk yang digunakan itu singular, tunggal. Harusnya. Nah, tapi karena kalau dikatakan Mahamadim, imbuhan im di belakang, ya ini sedikit ya, sedikit dari bahasa Ibrani lah, dari teks aslinya. Tambahan im itu sebenarnya menunjukkan satu hal yang jamak. Berarti ya sudah pasti jelas ini bukan merujuk kepada satu pribadi. Nah, apalagi kalau ini dipaksakan kepada Nabi Muhammad, tentu susah. Dan di situ juga nggak ada penambahan artikel H. Nah, kalau misalkan di sana ada dikatakan Mahamadim, itu baru merujuk kepada, bisa jadi merujuk kepada orang atau kepada satu benda seperti itu. Tapi tidak ada artikel penambahan H di depannya. Jadi tidak bisa dikatakan bahwa ini mengarah kepada benda, objek atau orang tertentu. Nah, ini juga sama ya. Ini kesannya juga memaksakan. Oke, kita coba kupas dari beberapa hal lainnya. Oke, nah sekarang kita akan coba tanggapi lagi beberapa statement atau poin-poin statement yang lainnya ya, yang belum kita bahas. Ada yang menuliskan secara kemanusiaan tadi ya teman-teman, Muhammad lahir natural seperti Musa, menikah, punya anak, ayah dan ibu, dan lain sebagainya. Saya tanyakan kepada ChatGPT, coba tanggapi beberapa klaim ini. Yang pertama tentang itu, kemanusiaan. Yang kedua bicara tentang Musa dan Muhammad sama-sama membawa hukum baru, sedangkan Yesus menggenapi saja. Oke, lalu yang ketiga, Musa dan Muhammad sama-sama menggambarkan sosok pemimpin atau raja, sedangkan Yesus bukan raja. Dan klaim yang digunakan adalah Yohanes 18 ayat 36. Itu yang digunakan oleh Dr. Zakirna ini. Musa dan Muhammad sama-sama memiliki pengikut setia, sedangkan Yesus pernah ditinggalkan oleh pengikutnya. Oke, sekarang kita coba melihat bagaimana respon dari ChatGPT terkait dengan klaim-klaim ini tadi. Klaim 1, Muhammad lahir natural seperti Musa, menikah, punya anak, ibu ayah, dan tidak meninggal wajar, tidak seperti Yesus. Nah, ini ada tabelnya juga di sini, tapi saya rasa kita nggak perlu melihat dari tabelnya ya. Analisisnya, klaim ini mengasumsikan bahwa kesamaan biologis sama dengan kesamaan profetis, yang mana jelas nggak bisa, ini memaksakan sebetulnya. Nggak bisa dipaksakan klaim biologis itu atau kesamaan biologis itu mendukung nubuatan atau profetis. Nah, padahal tidak ada dasar dalam naskah Ulangan 18 ayat 18 bahwa kesamaan pengalaman hidup adalah kriteria kenabian. Banyak nabi Ibrani lain juga lahir, menikah, dan mati secara normal. Samuel, Yesaya, Elia, dan lain sebagainya. Tapi tidak dianggap seperti Musa dalam konteks otoritas hukum dan wahyu. Kesimpulan objektifnya, kesamaan biologis seperti menikah, lahir normal, atau mati secara wajar tidak relevan secara langsung sebagai kriteria eksklusif nubuatan Musa. Jadi ini kembali lagi ya teman-teman, bahwa ini klaim yang
sangat memaksakan menurut saya ya, tidak relevan. Bahkan ChatGPT pun juga sudah mengatakan hal yang sama, tidak relevan. Lalu Musa dan Muhammad membawa hukum baru sedangkan Yesus hanya menggenapi. Oke, saya katakan memang benar. Musa dikatakan dalam ChatGPT juga Musa membawa hukum Taurat, yang mana hari ini ada sekitar 613 perintah hukum Taurat. Lalu Muhammad membawa syariah Islam, dituliskan di sini. Mungkin bagi yang agama Islam yang lebih tahu, saya juga tidak akan mengarah ke sana. Lalu Yesus memang dikatakan menggenapi, tetapi ya ini perlu dicermati. Di sini pun juga ChatGPT menuliskan bahwa Yesus pun membawa perintah yang baru. Itu tertulis di Yohanes 13:34. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Nah, kenapa sebetulnya kok Yesus memberikan satu atau menggenapi perintah yang baru ini? Teman-teman, kalau kita melihat dari secara hukum ya di Yahudi sendiri, hukum Taurat yang diberikan total dalam 613, dan sebetulnya ada cukup banyak hukum di antara 613 ini yang adalah atau yang hanya bisa dilaksanakan ketika Bait Allah itu ada. Makanya kenapa kalau kita melihat di umat-umat Yahudi masih banyak sekali mereka yang meratap, menangis di tembok ratapan. Itu sebetulnya karena mereka merindukan dibangunnya kembali Bait Allah, supaya dengan adanya Bait Allah yang terbangun ini mereka bisa menjalankan keseluruhan hukum Taurat 613 itu tadi. Nah, disitulah Yesus ini menggenapi untuk kita, orang percaya, orang-orang Kristen ini, supaya kita juga bisa mentaati perintah itu sepenuhnya, sekalipun tanpa ada bait suci, karena itu kan sudah kepercayaan Yahudi. Jadi kita pada dasarnya juga kita mendapatkan perintah yang baru. Nah, tapi Yohanes 13:34 mengatakan bahwa perintah itu bicara tentang kasih, dan kasih itu sebetulnya sudah mengcover semua perintah yang lainnya. Oke, ya kurang lebihnya mungkin seperti itu ya. Kesimpulan objektif, Yesus tidak sekedar melanjutkan hukum Musa, melainkan menginterpretasikan ulang dan menggantinya secara rohani, seperti halnya Muhammad memberi sistem hukum yang baru. Oke, jadi untuk klaim Muhammad dan Musa memberi hukum yang baru masih bisa diterima, tapi Yesus pun ternyata juga sebetulnya sama, bahkan menyempurnakan. Oke, lalu klaim ketiga, Musa dan Muhammad adalah pemimpin atau raja, sedangkan Yesus bukan. Nah, padahal sebetulnya konteks ketika Yesus mengatakan kerajaanku bukan dari dunia ini, bukan karena dia sedang menolak dirinya sebagai seorang raja, tapi menyatakan bahwa kerajaan yang dipimpin oleh Yesus ini bukan kerajaan secara politis atau militer. Bukan. Nah, karena itu kan yang jadi konsep berpikir dari orang Yahudi di zaman itu. Mereka menantikan sosok Mesias yang bisa membebaskan mereka dari penjajahan Romawi. Jadi bisa dibilang sosok politis atau sosok militer. Seperti itu. Tapi Yesus menekankan bahwa bukan, kerajaannya bukan di dunia ini, tapi kerajaan atau kepemimpinannya itu jauh di sana. Yaitu bicara tentang hal yang rohani lah, seperti itu. Nah, jadi nggak bisa dibilang juga bahwa Yesus bukan raja, karena pada dasarnya Yesus pun juga sebetulnya raja, dan dia tidak pernah menentang statusnya sebagai raja itu. Bahkan dia dikatakan juga Mesias kan. Yesus sebagai Mesias yang menunjukkan bahwa dia juga adalah pribadi raja. Oke, lalu klaim yang keempat, Musa dan Muhammad punya pengikut setia, sedangkan Yesus ditinggalkan pengikutnya. Dan ini ada di dalam Yohanes 6:66. Mungkin teman-teman kalau mau baca juga bisa silahkan dibaca gitu ya. Nah, secara fakta historis yang tertulis di dalam ChatGPT, dikatakan di sini Musa pun juga ternyata ditinggalkan pengikutnya, teman-teman. Jadi Musa pun juga memang punya pengikut yang setia, bangsa Israel itu sendiri, dan sampai hari ini Musa sangat dihormati. Tapi pada waktu Musa memimpin pertama kalinya, Musa sering ditentang oleh orang Israel. Pemberontakan itu cukup banyak terjadi, makanya Tuhan beberapa kali marah juga dan menghukum orang Israel. Nah, sebetulnya juga ditinggalkan juga. Kalau Nabi Muhammad saya kurang tahu, tapi ya kalau melihat dari orang-orang Muslim di masa sekarang ya umumnya sih setia ya. Untuk setia mengikuti Nabi Muhammad sampai hari ini. Yesus sempat ditinggal, tapi pada akhirnya Yesus ini tetap diikuti oleh murid-muridnya, dan justru pengikutnya banyak pada akhirnya kan. Memang nggak langsung kepada Yesus, tapi melalui kesaksian dari para murid ini, juga pastinya karena kebangkitan Kristus dan berita ini tersebar, justru akhirnya kekristenan ini berkembang dengan pesat. Jadi
Ya, menurut saya sih satu hal yang wajar ya teman-teman kalau seorang pemimpin itu ditinggalkan oleh pengikutnya gitu ya. Jadi ini juga salah satu klaim yang memaksakan juga seperti itu. Oke, itu adalah beberapa klaim yang kita bahas. Nah, sekarang berikutnya. Saya bertanya kepada ChatGPT teman-teman. Saya tanyakan seperti ini. Oke, berdasarkan dari beberapa jawaban Anda, berikan saya satu jawaban yang objektif berdasarkan data dan bukan keyakinan Kristen. Siapakah pribadi yang dimaksud dalam Ulangan 18 ayat 18? Nah, jadi saya tanya kepada ChatGPT, sebetulnya siapa yang dimaksudkan dengan pribadi ini? Lalu ChatGPT memberikan jawaban. Yang pertama, yang pasti dari bangsa Israel. Bukan dari bangsa di luar Israel. Keturunan dari Israel sendiri. Dan yang pasti bukan dari sepupu. Ya, nah jadi tidak boleh terlalu dipaksakan juga dan akhirnya keluar konteks. Seperti itu. Nah, lalu kemudian teman-teman yang kedua, dari penafsiran Yahudi kuno itu menyatakan bahwa memang dalam tradisi Yahudi di pasca pembuangan, ayat ini ditafsirkan sebagai harapan akan datangnya Nabi besar untuk melanjutkan misi Musa. Tapi mayoritas rabi dari Yahudi ini tidak menghubungannya dengan Muhammad, termasuk juga Yesus secara spesifik. Karena waktu itu juga di zaman pasca pembuangan kan Yesus Kristus sendiri juga belum muncul seperti itu kan. Nah, jadi bukan Muhammad dan juga bukan kepada Yesus. Mereka menunggu sosok Nabi akhir zaman atau bahkan menyamakannya dengan Mesias. Seperti itu. Oke, tapi yang pasti bukan berasal dari luar Israel. Jadi kalau ditanyakan mana lebih memungkinkan, Muhammad atau Yesus? Kalau jawabannya ya pasti Yesus secara kriteria ya, karena dari Israel sendiri. Lalu ada juga dari penafsiran akademis modern melihat dari Ulangan 18 dan 18 ini adalah pola kenabian yang umum. Nah, dikatakan di sini tidak menunjuk pada satu orang saja, melainkan garis kenabian dalam Israel. Ya, tadi ada Yeremia, Yesaya, Yeskiel. Mereka semua muncul sebagai nabi seperti Musa. Namun, beberapa sarjana mengakui bahwa bentuk teks dari ayat 17 dan 18 membuka kemungkinan bahwa Musa sedang membicarakan seorang tokoh eskatologis khusus akhir zaman, tapi tetap dari Israel. Lalu yang keempat, apa yang membuat seorang nabi seperti Musa? Nah, mungkin tadi kan juga Dr. Zakir Naik dalam statementnya banyak menggambarkan tentang seperti Musa. Nah, ciri seperti Musa, menurut ChatGPT, dikatakan punya relasi langsung dan istimewa dengan Tuhan. Seperti Musa kan bertemu muka dengan muka, pembawa hukum dan otoritas, perantara perjanjian. Dan kalau dalam kekristenan, kita tahu bahwa Yesus Kristuslah yang menjadi perantara perjanjian, yang memperbarui perjanjian dari perjanjian lama menuju perjanjian baru. Lalu pemimpin umat, seperti itu. Oke, itu beberapa kriteria dari ChatGPT. Dan ini masih belum menjawab ya apakah itu pribadi Muhammad atau itu pribadi Yesus sendiri. Nah, dari sini saya coba tanyakan teman-teman kepada ChatGPT. Mungkin ini sebagai pertanyaan akhir yang kita bahas ya. Seberapa besar kemungkinan bahwa sosok pribadi ini mengarah kepada pribadi Yesus Kristus? Nah, lalu ChatGPT memberikan kembali kriterianya. Yang pertama, harus berasal dari Israel. Yang kedua, seperti Musa. Tadi ya, sosok pemimpin, lalu juga perantara perjanjian, pembawa hukum otoritas, punya relasi langsung istimewa dengan Tuhan, seperti itu. Terus yang ketiga, Tuhan akan meletakkan firman-Nya dalam mulut Nabi itu. Yang empat, Nabi itu akan menyampaikan segala sesuatu yang diperintahkan Tuhan. Nah, kalau kita melihat dari sisi Yesus Kristusnya, apakah Yesus berasal dari Israel? Betul, secara etnis, secara geografis, kita tahu bahwa Yesus adalah keturunan dari Israel. Terus jika dikatakan seperti Musa, Yesus ini sebetulnya punya banyak sekali kesamaan, bahkan lebih daripada Muhammad menurut saya. Yesus mengadakan mukjizat, lalu dia juga berbicara langsung dengan Bapa, yang dikatakan di ChatGPT ya. Yesus mengklaim berbicara langsung dari Bapa, memperkenalkan perjanjian baru, mengajarkan hukum moral yang dalam, memimpin murid-murid dan mengajar secara publik. Yesus melakukan banyak mukjizat. Lalu Yesus juga ditolak oleh sebagian besar Israel. Musa pun juga mengalami hal yang sama. Jadi kalau kita lihat dari sisi pelayanan dan kepemimpinannya, Yesus justru lebih memenuhi kriteria seperti Musa. Oke. Nah, firman Tuhan ada dalam mulutnya.
Yohanes 12 ayat 49 mengatakan, apa yang aku katakan bukanlah dari diriku sendiri, melainkan sebagaimana Bapa mengajarkan aku. Oke, saya rasa saya nggak perlu penjelasan panjang lebar di sini ya teman-teman. Jadi berdasarkan beberapa poin pembahasan ChatGPT ini mengatakan bahwa kemungkinan ulangan 18 ayat 18 mengacu kepada Yesus secara historis dan literar cukup kuat, jauh lebih kuat dibandingkan mengacu pada tokoh luar Israel seperti Nabi Muhammad. Oke, itu kesimpulannya. Nah, saya berikan pertanyaan terakhir di ChatGPT ini, sekaligus untuk klarifikasi beberapa tanggapan dari umat Islam bahwa seorang nabi atau utusan berarti hanya manusia dan bukan Tuhan. Karena kalau kita mengambil ulangan 18 ayat 18 ini mengarah kepada Yesus Kristus sebagai sosok nabi itu, nah nanti akan muncul lagi statement, nah kalau nabi berarti dia bukan Tuhan. Ini sebenarnya statement lama ya. Dia bukan Tuhan, berarti dia adalah manusia. Dia hanya manusia biasa. Kalau dia adalah nabi, kalau Yesus adalah nabi. Nah, kita akan tanggapi juga satu hal ini. Saya penasaran juga, saya tanyakan kepada ChatGPT. Nah, ChatGPT mengatakan gini, jawaban objektif, tidak harus demikian. Jadi bukan berarti kalau dia adalah nabi, maka dia juga bukan Tuhan. Atau dia pasti manusia. Tidak harus demikian. Dalam konteks linguistik dan sejarah agama besar, status Yesus sebagai nabi tidak otomatis menandakan kemungkinan bahwa dia juga lebih dari nabi. Tergantung pada definisi nabi. Apa yang Yesus sendiri klaim tentang dirinya, bagaimana respon para pengikutnya di abad pertama. Nah, kita coba bedah secara sistematis. Definisi nabi dalam bahasa Ibrani artinya seorang yang menyampaikan pesan Tuhan. Saya rasa Yesus juga sudah melakukan hal yang sama, terlepas dia manusia ataupun Tuhan, dia memang menyampaikan pesan Tuhan. Nah, dalam Alkitab tidak semua nabi hanyalah manusia biasa. Ini permisalan dari ChatGPT ya. Malaikat juga bisa menyampaikan firman Tuhan. Bahkan Tuhan sendiri berbicara melalui manusia. Jadi, nabi itu adalah fungsi atau peran, bukan esensial. Hanya sebatas fungsi atau peran, teman-teman. Lalu secara historis, apakah Yesus dianggap hanya manusia oleh para saksi awal? Yesus dianggap benar-benar manusia. Kenapa? Karena Yesus juga lahir, dia bisa lapar, dan dia bisa mengalami kematian. Sekalipun pada akhirnya Yesus dibangkitkan di hari yang ketiga. Tapi memang pada waktu itu Yesus benar-benar mengalami kematian. Itu menunjukkan bahwa Yesus adalah manusia. Tapi Yesus punya atribut ilahi. Ini ChatGPT yang mengatakan, diakui sebagai Logos, yang adalah Allah. Menerima penyembahan. Jadi teman-teman kalau kita baca di Alkitab, Yesus tidak pernah menolak penyembahan dari orang-orang di sekitarnya. Oke, mengampuni dosa. Nah, ini satu hal yang hanya bisa dilakukan oleh Allah pastinya, untuk mengampuni dosa. Menyebut dirinya sebagai aku adalah. Nah, ini yang menarik ya. Ini sebetulnya frasa dalam Keluaran ketika Musa pertama kali bertemu dengan Tuhan dan Musa bertanya, siapa engkau? Kalau ada orang Israel tanya, siapa engkau? Aku harus jawab apa? Dan Tuhan menjawab, aku adalah aku, atau ego eimi. Nah, statement ini juga yang dipakai oleh Yesus. Aku adalah, dalam Yohanes 5 ayat 58. Nah, ini sebetulnya Yesus sedang menyatakan dirinya Allah. Ini kalau kita paham konteksnya, kita akan tahu kurang lebih perspektifnya itu seperti apa. Nah, lalu yang ketiga, kita harus benturkan juga antara perspektif Islam dengan Kristen. Bagi Islam, dikatakan di ChatGPT ya, ini bukan perspektif saya teman-teman ya, Nabi itu hanya manusia utusan Allah. Dalam kekristenan bisa 100% manusia, tapi juga bisa lebih. Lalu Yesus itu Nabi besar, bukan Tuhan dalam perspektif Islam. Dalam Kristen, Nabi, Imam, Raja sekaligus firman Allah. Nah, lalu inkarnasi. Inkarnasi itu adalah peristiwa Yesus yang menjadi manusia. Di Islam tidak diakui. Di kekristenan diterima Allah menjadi manusia. Lalu secara penyalipan Islam menolak menggunakan konsep penggantian, digantikan dengan pribadi yang lain, bukan Yesus yang disalibkan. Tapi dalam Kekristenan diterima sebagai inti keselamatan. Maka ini kesimpulan dari ChatGPT, apakah menjadi nabi pasti bukan Tuhan? Tidak. Karena nabi adalah jabatan fungsional, menyampaikan firman Tuhan, tidak peduli tentang pribadinya itu manusia atau bukan. Nah, dalam tradisi Kristen, Yesus adalah nabi, tapi juga lebih dari itu, dia juga imam dan raja serta firman yang menjelma menjadi manusia. Oke, jadi teman-teman kita simpulkan ya di sini. Kembali lagi saya tidak mengklaim apakah ulangan 18 ayat 18 ini mengarah kepada
Yesus ataupun Nabi Muhammad, tapi yang jelas satu hal yang berani saya katakan berdasarkan apa yang sudah kita bahas, sudah sangat salah kalau kita mengatakan bahwa Nabi Muhammad ini dinubuatkan dalam Ulangan dan juga dalam kitab-kitab lainnya. Sebetulnya ada juga dalam Perjanjian Baru, tapi mungkin kita akan bahas di next topik ya. Itu intinya bukan Nabi Muhammad, dan justru kemungkinan itu akan jauh lebih besar mengarah kepada Yesus Kristus. Dan sebagai sosok Nabi juga bukan berarti Yesus hanyalah manusia, dia tetap Allah. Kenabian itu tidak membuat sifat keilahiannya Yesus itu jadi dibatasi dan hanya menjadi manusia. Kembali lagi, Nabi itu adalah jabatan fungsional. Oke, mungkin itu aja yang kita sharingkan. Thank you teman-teman semua. God bless you. Speak up, talk everything.